Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya Suwendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Nah Sobat Traders, bagi kalian yang masih mencari-cari satu strategi trading yang cocok ya, berikut ini saya akan menyampaikan penggunaan atau bagaimana strategi menggunakan moving average periode 200. Moving average memang merupakan indikator yang paling familiar, yang paling banyak digunakan oleh para trader forex. Tetapi ada perbedaannya, yaitu dari segi metode dan juga dari segi periodenya. Nah, moving average 200 atau periode 200 merupakan salah satu periode yang banyak digunakan oleh para trader-trader besar. Nah, bagaimana cara trading atau strategi menggunakan moving average periode 200? Mari kita simak. Tapi jangan lupa, buat teman-teman yang belum subscribe, klik dulu subscribe dan tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai. Oke, Sobat Traders, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita perlu membahas menggunakan indikator moving average periode 200 atau MA200. Ya Sobat Traders, MA periode 200 merupakan periode MA yang banyak digunakan oleh para trader-trader pro, ya, trader-trader profesional, karena mereka menggunakan menggunakan periode dengan jangka yang panjang untuk menentukan arah tren. Nah, salah satunya adalah MA200 ya. Jadi ada MA50, 100, 200. Nah, MA200 ini ketika harga bergerak ranging misalnya naik dan turun, maka MA200 bisa menjadi support ataupun resisten yang dinamis. Ya. Oke, ini adalah tampilan MA200 ya. Saya warna coklat. Sobat Traders bisa pilih warnanya ya, di sini marun. Bisa pilih warnanya mau warna merah, mau warna apa saja, mau ditebelin juga bisa ya, tinggal di atur-atur aja ya propertiesnya. Oke, sekilas kita lihat di sini kalau di audio USD time frame H4, Sobat Trader bisa lihat ya, ketika harga trending ya, di sini mulai turun terus. Kalau ini kan ranging ya, karena bolak-balik dan moving average 200-nya juga datar. Jadi makanya harganya bolak-balik ya. Nah, ketika mulai terjadi penurunan dan harga ketika mau retrace juga terus tertahan di bawah moving average 200, maka ini mulai terjadi kita bisa melihatnya secara kasat mata aja, ini sudah terjadi bearish trend ya, karena harga terus tertekan ya di bawah moving average 200. Kita lihat, jadi MA200 ini bisa berfungsi sebagai resisten dinamis. Jadi selama harga masih di bawah MA200 ini ya, kita lihatnya di H4 aja, maka trennya masih bearish atau turun. Jadi misalnya Sobat Trader beberapa kali ngambil posisi ya, misalnya ketika harga mendekati MA kemudian open sell gitu ya, dan pasang stop lossnya itu kira-kira ya sedikit di atas moving average. Demikian seperti ini ya Sobat Trader. Nah, tetapi di sini kalau kita hanya menggunakan satu moving average saja, rasanya kurang mantap gitu ya. Para trader profesional juga menggunakan beberapa periode moving average. Ada juga bahkan periode dengan metodenya yang bisa dia mix. Misalnya ada yang metodenya simple dan eksponensial. Oke, di sini saya menggunakan yang eksponensial untuk MA200. Lalu baiknya kita bisa kombinasi dengan moving average periode yang lain ya, yang lebih kecil. Ya, jadi ambil dari insert indikator. Kemudian kalau moving average ada di indikator trend, kita lihat sini. Nah, karena MA200 itu MA jarak panjang, maka kalau kita mau mix ya, kalau kita mau kombinasi, baiknya ada yang MA jarak pendek ataupun MA jarak menengah. Nah, untuk jarak pendek misalnya MA sampai MA
batasnya 50 ya. Itu paling besar untuk EMA jangka pendek atau 25 ya. Kemudian 50 sampai 100 itu EMA jarak menengahnya. Oke, sobat traders. Jadi kira-kira ya saya mau pilih saja di MA 25 misalnya ya. Ini enggak jadi patokan ya. Ini bukan strategi trading saya sendiri. Jadi ini sobat trader untuk MA jangka pendeknya bisa pilih sendiri mau MA 10, 20, 21 dan mungkin ada favorit periode tertentu, silakan aja ya. Jadi kita bedakan dulu warnanya dengan biru saja ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat begini sobat traders, ini pair AUD USD ya. Kalau kita lihat maka secara kasat mata AUD masih bergerak tetap bearish meskipun harga naik ya dari sini ya. Tapi secara jangka panjangnya, maksudnya kalau kita lihat pakai MA 200 ini masih tetap bearish ya sobat trader. Oke, jadi sekarang gimana? Kita kan perlu untuk mencari posisi gitu ya. Misalnya ini kan sudah harga yang sudah terjadi, harga meskipun trend bearish tapi harga mendekati ke arah resisten. Nah sobat traders, sekarang kita lihat ini ada MA 25. Harga saat ini sejak tanggal 30 ya, 30 Agustus, sekarang 31 Agustus ya. Jadi kira-kira sudah, bukan. Ini sudah dari tanggal 27 Agustus ya. Sudah bertahan di atas MA 25. Artinya cenderung naik meskipun ini belum trend bullish. Trend bullish itu kalau sudah dia breakout di atas MA 200. Jadi naik tapi belum trending ya. Jadi kalau misalnya sobat trader mengincar strateginya day trade, maka ini sudah bisa dianggap untuk ambil posisi buy, sudah bisa dengan target tetap di bawah MA ya. Oke, sekarang kita untuk trading juga memang perlu dibantu dengan kita membaca arah trennya ya. Bisa pakai garis trend line ya. Dasar-dasar price action juga kita perlu terapkan ya sobat trader ya. Jadi untuk indikator kita tidak perlu menambah-nambah lagi indikator, tapi kita bisa dibantu dengan dasar-dasar price action seperti chart pattern ya. Dan demikian ya, betul-betul candle-nya kita perlu ketahui ya untuk menambah daya analisa kita. Oke, secara teknikal kita lihat di sini AUD USD sedang bergerak dalam ini pattern ya, patternnya rising wedge. Ini rising wedge sobat traders. Rising wedge saat ini harga bergerak di atas MA 25 ya. Masih ada potensi naik, tetapi kemungkinan besar akan tesnya ke arah ini ya. Moving average MA 200. Jadi kalau kita ada posisi buy, maka targetnya sebaiknya jangan lebih dari di MA 200 ini 7335 ya. Jangan lebih. Jadi sebaiknya di bawahnya. Kecuali nanti ada percobaan kemudian terjadi breakout, kita boleh open buy lagi untuk posisi baru ya sobat trader. Jadi kita lihat di sini dengan strategi MA 200. Jadi MA 200 bisa dijadikan sebagai support ataupun resisten yang dinamis kita lihat, dan juga sebagai menentukan arah trennya. Jadi trendingnya gimana, karena cukup kita lihat di H4 aja dia bisa melihat trending juga ya. Ini di AUD USD sobat trader bisa lihat di sini ya. Jadi AUD-nya masih cenderung naik dengan targetnya 0.7330-an ya. Ya maksimal sama dengan MA 200-nya, tapi sebaiknya kalau ada posisi buy jangan sampai MA dulu ya. Oke, bagaimana dengan di pair yang lain ya? Coba kita lihat sobat traders. Apakah sama analisanya? Nah, sobat traders, coba kita lihat ya. Ini di pair NZD USD. Kalau kita lihat ya sobat trader, pergerakannya menanjak nih. Kita lihat ya. Pakai trend line juga kita lihat di sini. Harga bergerak naik ya dalam pergerakan harian ya, sedang bergerak naik, dan dia sudah breakout juga MA 200 sobat traders ya. Kita lihat di sini sudah breakout MA 200. Nah,
Sobat traders mungkin bisa perlu menunggu ya, karena sedikit lagi MA25-nya akan crossing ya, cross ke atas. Jadi akan cross ke atas MA200. Nah, kalau MA kecil memotong MA200 ke atas, itu artinya market bullish sobat traders ya. Bisa kita anggap ini golden cross ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini patternnya juga rising wedge. Rising wedge kita lihat harga bergerak sudah breakout di atas MA200. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa MA200 bisa sebagai support ataupun resisten dinamis. Nah, ketika harga bergerak naik, yang tadinya bearish, kemudian harga bergerak naik dan sudah breakout MA200, maka MA200 berubah menjadi support. Ya, karena dia sekarang sudah jadi tren naik. Kenapa tren naik? Karena harga sudah berada di atas MA200. Ya, di sini saya bisa tuliskan harga di atas MA200 bullish. Oke, sobat trader ya. Jadi di sini kita lihat, jadi harga sudah di atas MA200, maka ini bullish. Jadi biar kita tahu ya. Nah, sekarang kalau untuk open posisi bagaimana? Untuk open posisi baiknya kita ikut trending ya, karena trennya ini naik ya. Sudah berada di atas MA200, MA200 ya jadi sebagai support. Nah, kalau ini naik, maka kita cari support yang terdekatnya di mana. Support terdekat itu ada di sini ya, sobat trader, ataupun di sekitar sini ya. Ini resisten, ini support di sekitar sini. Atau ini juga titik high ini yang sebelumnya ada di 0.7017 ya. Ini bisa juga sebagai titik entry. Tapi ini terlalu dekat ya sobat traders. Oke, jadi ini sekarang harga masih dekat-dekat sini. Coba kalau kita mau open posisi, baiknya memang buka time frame yang lebih kecil. Nah, sobat traders, karena harga di H1 kita lihat sudah bergerak di atas moving average 200, kita lihat sini MA25-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan juga MA kecilnya ini sebagai support. Jadi MA200-nya sebagai support yang lebih bawah atau support kuat. Karena harga berada di atas 2 MA ya. Jadi ini support minor, ini support kuatnya. Nah, support bisa dijadikan titik entry sobat trader. Jadi kita bisa entry di area support. Sobat trader mau entry di sini ya. Tapi kalau terlalu dekat, nah baiknya di MA dekat sini ya sobat trader, di sekitar 0.7005. Oke. Saya akan pasang. Kenapa kita baik? Karena ini memang sudah trending ya sobat trader. Jadi baiknya buy limit dulu. Jadi ini menjelaskan strategi sekaligus langsung kepada prakteknya ya sobat traders. Jadi ini bukan menjelaskan teori apa itu MA, karena di video-video kami sebelumnya apa itu MA, menjelaskan MA, strategi MA itu sudah beberapa kali dibahas. Jadi ini langsung saja penggunaan MA200 dengan kombinasi periode MA yang lainnya. Oke, jadi saya mau buy limit karena harga tadi sudah di H4 juga sudah breakout MA200, di H1 juga bahkan harga sudah berada di 2 MA. Ya, jadi saya pasang di 7006 ya. Tadi kan 5 tambah spread mungkin 1-2 pips ya. 7007. Oke. Nah, stop loss-nya pasang di sini di MA sobat trader di 6954. Jadi supaya nggak terlalu jauh ya, di sini saja 6970 ya. Oke, 6970. Nah, take profitnya gimana? Kita cari targetnya. Kira-kira kalau harga mau naik akan mengincar level tinggi sebelumnya. Bisa jadi ke sini ya. 7074 sobat trader, lumayan ya. Dari 7007 ke 7074. Tapi sebaiknya kita nggak usah terlalu tinggi dulu. 7050 saja. Oke, sobat traders. Saya pasangkan dulu untuk strateginya. Jadi ini ada trading plan-nya. Ya. Supaya kelihatan. Oke, sebentar. Ya.
Nah, ini dia sobat traders ya. So, sebelumnya saya juga ada buy ya, buy limit sebelumnya, tapi memang sama-sama belum aktif. Jadi sekalian ya, saya menjelaskan di sini untuk ada strategi trading dengan menggunakan EMA 200. Jadi sama-sama saya sebelumnya punya posisi buy limit juga di 70 sekian ya, hampir sama ya, 70.02. Dan tadi ya, dengan menjelaskan strategi trading ini, saya juga mengambil posisi dengan posisi yang sama dengan trading plan saya sebelumnya ya. Jadi saya mau tandain di sini ya, ini buat sobat trader biar sekalian sobat tradernya bisa lihat ya, bahwa dengan saya menjelaskan di sini sekaligus saya mengambil posisi ya sobat traders. Oke, jadi ini adalah area buy limit saya, ada dua ya, di garis atas dan garis bawah, tapi areanya masih dekat ya, dekat 0.7000 dengan target profit ya di dekat level tertinggi sebelumnya, dan stop loss berada sedikit di bawah MA 200. Oke sobat traders, ini adalah strategi trading menggunakan MA 200 seperti trader-trader profesional. Oke, demikian dulu video tentang ini. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Salam profit.